Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marinusia. Dalam kesempatan yang baik ini kembali saya posting dialog seorang edis TV dengan Pak Ibnu. Nah, Pak Ibnu ini adalah seorang muslim, tapi anehnya beliau itu nggak percaya dengan apa yang dituliskan oleh kitabnya sendiri. Nah, apa yang dia nggak percaya itu, nah tonton video ini sampai selesai. Dan kemudian berikan komentar Anda. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, lalu share video ini supaya banyak orang yang diberkati. Nah, mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Pak Kalam? Ya, halo. Iya. Kenapa kecil suaranya ya? Besar kok, besar. Ya, oke. Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini? Apakah Anda masih juga... Begini dulu. Tadi Ya, itu Pak Rahmat yang ngomong, coba cari Kristen di dalam Al-Quran. Bingo. Tidak ada. Begini, justru Allah tidak maha kuasa. Karena tidak mampu ngomong Kristen. Sebentar, ini Anda kan muslim kan? Iya kan, kul haqqu walau kana murrang. Katakan yang benar sekalipun pahit akibatnya. Berat ini Oke. saudara-saudara. Iya, jadi begini Pak Kalam. Iya. Jadi di sini masalah yang terbesar adalah begini. Terkesan di dalam sebuah hadis Muhammad tidak mengerti makna dari tauhid. Ya, maksudnya begini ya, karena pada waktu itu ya persoalan tauhid itu yang menyembah berhala ke Ka'bah itu yang diutamakan. Yang penting kamu tidak menyembah berhala, tidak walaupun berzina, walaupun mencuri. Makanya nanti ada purgatori kayak di Katolik itu. Wow. Kan masuk pasti kamu mendatangi Ya, neraka, begini Pak Kalam. pasti kamu mendatangi neraka. Baik. Jadi yang bertauhid dan dia berzina, dia akan dilakukan pensucian dosa di penyucian neraka. dosa. Baik. Setelah dicuci dosanya baru masuk surga. Baik. Jadi begini Pak Kalam, begini. Pertama-tama, Muhammad itu diyakini oleh orang Islam adalah seseorang yang paling mengerti ajaran agama Islam. Bahkan dia dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Tentu saja penjelasan dari Muhammad tentang agama Islam itu adalah penjelasan yang paling tertinggi. Betul? Iya. Nah, sekarang begini. Banyak orang di zaman sekarang ini tahun 2025, orang masih juga tidak mengerti apa itu penyembahan berhala. Di dalam hukum yang pertama, di dalam 10 hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul. Nah, apa maksudnya? Banyak orang berpikir berhala itu hanya patung-patung tuangan. Banyak orang, kalau saya nggak sujud membungkuk-bungkuk sama pohon, sama batu, berarti saya nggak menyembah berhala. Jangan salah. Berhala zaman sekarang bukan kayak begitu lagi. Betul. Berhala yang paling besar di dalam hidup seorang manusia itu adalah iblis, yang kepadanya Anda mengikuti. Jika Anda mendengarkan iblis, jika Anda mengikuti iblis dengan berzina, dengan mencuri, dengan bersaksi dusta, sesungguhnya Anda telah menjadikan iblis itu sebagai ilah, sebagai Allah lain di samping Tuhan yang benar. Betul? Tapi ada yang lebih sederhana lagi untuk menjelaskan. Silakan. Kalau ada orang yang membela satu kesebelasan, misalnya Persebaya dia bela, sampai mati-matian, maka Persebaya itu adalah Tuhannya. Iya. Karena dia bersedia mati demi Persebaya. Makanya di dalam Al-Quran, hidupku sesungguhnya hidupku, sholatku, matiku hanya untuk Allah. Betul? Ya. Iya, betul. Kalau Anda hidupmu, matimu selain daripada untuk Allah, sesungguhnya Anda telah musyrik. Jadi nggak sesimpel itu, Ferguson. Nggak sesimpel itu. Penyembahan berhala itu tidak sesimpel Anda bungkuk-bungkuk di depan patung, bakar-bakar minyak di depan pohon besar. Nggak sesimpel itu, Ferguson. Penyembahan berhala sesungguhnya itu Anda melakukan keinginan-keinginan dosa. Anda menjadi hamba dosa dengan cara Anda mencuri, dengan cara Anda bersaksi dusta, korupsi dan lain sebagainya. Nah, sekarang di dalam sebuah hadis
Pak Kalam, ada hadis yang berkata, jikalau seseorang itu tidak menyekutukan Allah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap dia masuk surga. Ya. Setelah Bagaimana itu, Pak Kalam? Setelah di purgatori. Tapi di sini tidak ada, Pak Kalam. Pak Kalam juga Kan jangan ada jadi ya. orang yang tukang nambah-nambahin. Ya Nih. betul, kan ada penjelasannya di ayat Al-Quran. Masalahnya begini Pak Kalam, di dalam Al-Quran ini info terbarunya, di dalam hadis ini info terbaru. Nih Pak Kalam ya, ini lebih baru daripada Al-Quran Pak Kalam. Nih sebentar ya, nih saya tunjukkan. Ini banyak orang muslim tidak tahu ini info terbaru, nih update-nya. Oh Anda, nih lihat ya. Saya katakan, kalau tidak ada kata-kata terbaru, Pak Kalam bisa ngomong begitu. Tapi di sini tidak ada. Ini lihat nih. Nih, lihat ya. Lihat nih Pak Kalam. Sahih Bukhari 1161. Lihat. Nih. Nih ya, telah menceritakan kepadaku dan seterusnya nih. Kita masuk ke matanya saja nih, lihat ya. Baru saja. Perhatikan Pak Kalam. Baru saja terupdate nih Pak Kalam. Jangan salah, terupdate. Ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, ya, yaitu Jibril, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah. Perhatikan kata-kata sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Muhammad menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi di dalam pikirannya Muhammad, orang itu bisa dia di detik yang sama tidak menyekutukan Allah, tapi dia berzina dan mencuri. Makanya saya bilang Pak Kalam, hadis ini menggambarkan seolah-olah Muhammad tidak mengerti esensi daripada tidak menyekutukan Allah. Betul. Tidak seperti itu. Itu Nah, kan ada. Bukan hanya ada satu aturan supaya orang masuk surga atau masuk neraka. Ya saya dukunglah di TV. Sudah. Ya. Oke, begitu Pak Kalam ya. Ya, ada purgatori, ada purgatori. Oke, Pak Sama Kalam dengan ya. di Katolik. Kalau di dalam iman kami tidak percaya dengan hal seperti itu. Kalau orang masuk kepada penghukuman, dia masuk kepada penghukuman kekal. Oke, terima kasih ya. Nah, saudara, tadi kita telah mendengarkan bagaimana berlangsungnya dialog antara Edis TV dengan Pak Ibnu. Nah, Pak Ibnu ini termasuk orang yang cerdas, menggunakan logikanya, tidak hanya berjuang bagaimana membela keyakinan atau berjuang untuk pembenaran diri, tetapi apa yang tertulis, lalu apa yang tersirat dari yang tertulis itu. Dan kesimpulannya, dia nggak percaya hal itu. Nah, sekarang ini terjadi sebuah kekacauan dalam keimanan. Nah, kenapa selama ini banyak orang yang begitu giat membela keyakinannya, mempertahankan pendapat, karena sama sekali apa yang dibaca, apa yang dipelajari, sama sekali tidak mengerti, karena hanya bisa membaca, hanya bisa menghafal, tanpa memahami arti dari apa yang dia baca itu. Nah, sekaligus juga bagi kita semua sebagai umat yang beragama, kita harus semakin cerdas di dalam beriman. Kita harus semakin kritis dalam setiap ilmu. Karena kalau kita berbicara agama itu ada logis, ada yang melampaui logika kita. Nah, yaitu misalnya melampaui logika kita itu ketika Anda menumpangkan tangan atas orang sakit, nah orang sakit disembuhkan. Nah, itu di luar logika. Ya. Dan sedangkan logika itu apa yang tertulis, apa fakta sejarah dari hal yang kita mempelajari itu, apa yang kita baca itu. Nah, jadi semoga kita semuanya benar-benar cerdas dalam keimanan.
Nah, demikian tayangan sekali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.